Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngeliat tumpukan mangga seger, mungkin di pasar, atau malah berjatuhan di halaman belakang rumah? Terus mikir, duh gimana ya caranya bikin buah sederhana ini jadi sumber cuan yang lumayan? Nah, kalau pernah, Anda ada di tempat yang tepat nih. Hari ini kita bakal bongkar habis rahasianya. Kita akan bahas tuntas gimana sih caranya usaha skala mikro atau rumahan itu bisa nyulap mangga biasa jadi deretan produk bernilai jual tinggi. Jadi siap-siap ya, karena kita bakal mulai memanen peluang bisnisnya. Oke, mari kita langsung bedah ini. Coba perhatikan deh akar masalah yang paling sering bikin pusing petani. Mangga segar yang baru dipanen itu emang enak banget ya kan? Tapi sayangnya dia punya satu kelemahan fatal kalau buat bisnis. Cepet banget busuknya. Dan kalau udah masuk musim panen raya, wah harganya bisa anjlok parah. Tapi coba bandingkan dengan inovasi produk olahannya. Begitu buah ini kita proses, kita langsung dapat dua keuntungan strategis yang luar biasa masif. Pertama, masa simpannya jadi jauh lebih panjang. Dan kedua, tentu saja nilai jualnya meroket tajam secara instan. Jadi, pengolahan ini benar-benar solusi pamungkasnya loh. Nah, di buku panduan kita hari ini, kita punya 5 menu utama yang bakal dibahas. Pertama, potensi emas mangga. Kedua, inovasi camilan tahan lama. Ketiga, minuman segar cepat laku. Keempat, selai dan pelengkap makanan. Dan yang terakhir, pastinya strategi optimalisasi usaha mikro. Kita langsung masuk ke poin pertama yuk. Bagian 1. Potensi emas mangga. Membuka kreativitas untuk meraup keuntungan. Di dunia bisnis skala mikro, kita nggak bisa tuh cuma ngandelin jualan bahan mentah aja kayak pedagang lain di pasar. Anda harus bisa tampil beda, dan disinilah kreativitas itu jadi harga mati. Ini nih poin utama yang harus selalu nempel di kepala Anda. Mengoptimalkan mangga buat usaha rumahan itu benar-benar butuh suntikan kreativitas yang kuat waktu mengolahnya. Kenapa coba? Ya karena tujuan utama kita di sini adalah memaksimalkan keuntungan, dan pastinya mencegah buahnya terbuang sia-sia karena busuk. Dengan pengolahan yang kreatif, Anda bisa bikin angka kerugian jadi nol, umur simpannya nambah drastis, dan otomatis margin keuntungan yang masuk ke dompet Anda juga bakal berlipat ganda. Kita lanjut ke bagian 2, inovasi cemilan tahan lama. Sempurna untuk pengemasan dan pengiriman yang mudah. Nah, yang bikin bagian ini super menarik adalah kita punya opsi produk yang masa simpannya tuh luar biasa awet, jadi gampang banget buat dikemas. Coba lihat keripik mangga. Kalau kita pakai teknik vacuum frying atau penggorengan vakum, kita bisa ngilangin kandungan airnya tanpa ngerusak rasa manis asli sama warna kuning cerahnya. Hasilnya, ini bisa jadi oleh-oleh bernilai tinggi loh. Terus, ada manisan mangga kering. Kenapa saya lebih saranin yang versi kering? Gini, kalau bisnis Anda mainnya di penjualan online yang butuh dikirim ke luar kota atau luar pulau, manisan kering ini jelas juaranya. Daya tahannya selama di perjalanan udah nggak perlu diraguin lagi kalau dibandingin sama yang versi basah. Terus, ada satu lagi ide brilian dari kategori camilan ini, fruit leather, atau yang mungkin Anda kenal dengan sebutan lempok mangga. Cara bikinnya tuh simple banget loh, mangga tinggal dihalusin jadi pure, kasih sedikit gula atau madu sebagai pengawet alami, terus dikeringkan sampai jadi lembaran tipis. Voila, jadilah camilan bertekstur kenyal yang rasanya mirip permen. Ini tuh strategi yang pintar banget buat nyulap buah biasa jadi camilan sehat kekinian yang pastinya diserbu anak-anak. Dan asyiknya lagi, embel-embel camilan sehat ini dijamin bikin para orang tua rela keluar uang ekstra buat ngebelinya. Menarik kan? Sekarang kita beralih tuh bagian 3, minuman segar cepat laku. Perputaran uang tunai yang cepat untuk bisnis Anda. Nah, kalau Anda pengen cash flow harian yang kencang, sektor minuman ini jawabannya. Jadi, poin krusialnya di sini adalah melihat target pasarnya. Coba perhatikan pure mangga. Pure beku atau botolan ini punya potensi jualan B2B atau business to business yang luar biasa. Anda bisa jadi supplier tetap buat kafe atau UMKM minuman di kota Anda untuk bahan dasar smoothies mereka. Pesanannya pasti dalam partai besar. Terus kalau mau main di ranah konsumen langsung, ada sirup mangga premium. Alih-alih saingan sama merek pabrikan yang udah ada di mana-mana, sirup buatan rumah Anda ini nawarin sesuatu yang langka, serat buah mangga asli di tiap tetesnya. Ini jelas bakal jadi incaran konsumen yang emang nyari kualitas premium dan keaslian rasa. Oh, dan tentu saja kita nggak boleh ngelewatin primadona yang satu ini,
asinan mangga kekinian. Ini sih bukan sekedar makanan ya, tapi udah jadi fenomena kuliner. Bayangin aja, mangga muda yang super renyah dan asam, diguyur kuah segar yang pedes manis, wah, itu gampang banget dikemas, dan kalau difoto buat sosmed, tampilannya bikin ngiler banget. Manfaatin tren asinan ini bener-bener cara tercepat buat narik pembeli. Ini kunci emas Anda buat genjot penjualan pakai sistem pre-order di media sosial dengan perputaran uang harian yang masif. Masuk ke bagian 4. Selai dan pelengkap makanan. Menargetkan pecinta kuliner khusus. Di kategori pelengkap ini, kita bawa mangga ke wilayah rasa yang jauh lebih tinggi. Taktik ini cerdas banget buat nargetin orang-orang foodie yang pengen makan enak di rumah, tapi rasanya ala resto. Ambil contoh selai mangga. Rahasianya bukan cuma dimasak pakai gula, tapi coba deh tambahin rempah unik. Masukin sedikit kayu manis atau jahe, dan tiba-tiba selai itu naik kelas jadi produk artisan premium. Terus, buat pecinta pedas di negara kita, yang jumlahnya buayak banget, kita punya sambal mangga kemasan. Cacahan mangga muda yang asem seger dicampur sambal, lalu dikemas dalam jar praktis. Percaya deh, ini bakal langsung diserbu sama pasar pecinta pedas yang selalu lapar sama inovasi baru. Dan ini memberikan ilustrasi brilian tentang gimana kita bisa nyari ide segar dari luar batas kuliner lokal, chutney mangga. Buat yang belum tahu, ini semacam saus kental berempah khas India. Rasanya tuh perpaduan sempurna antara manisnya buah, keasaman yang segar, plus kehangatan rempah-rempah yang kaya. Dengan ngadopsi cita rasa internasional kayak chutney ini ke dapur rumahan Anda, bisnis Anda bisa narik segmen pelanggan yang sangat spesifik, yaitu para pecinta makanan eksotis. Bahkan nih, Anda punya peluang besar buat nawarin produk ini jadi suplai langsung ke restoran-restoran bertema internasional yang ada di kota Anda. Bener-bener ngebuka peluang baru kan? Oke, bagian terakhir, bagian 5, strategi optimalisasi usaha mikro. Maksimalkan keuntungan, minimalkan limbah. Mari kita bergeser dan lihat bagaimana ini membangun pondasi operasional bisnis Anda. Punya ide bagus itu satu hal, tapi tahu cara mengeksekusinya tanpa bikin biaya membengkak, itu baru namanya bisnis sungguhan. Kita harus pakai fondasi paling dasar yaitu strategi tingkat kematangan. Sebagai pengusaha mikro, haram hukumnya buang-buang bahan baku. Gini cara mainnya. Kalau Anda punya mangga muda yang masih keras dan asam, alokasikan 100% mangga itu khusus buat bikin asinan, sambal atau keripik. Kenapa? Karena produk itu butuh teksturnya. Sebaliknya, kalau mangganya udah matang sempurna, lembek, dan kadar gulanya tinggi, langsung proses jadi puree, selai atau fruit leather. Dengan disiplin memisahkan fungsi kayak gini, Anda dapat efisiensi maksimal dan pastinya zero waste alias nggak ada limbah yang terbuang sia-sia. Nah, biar operasionalnya makin sempurna, jangan lupakan masalah logistik dan kemasan ya. Ingat loh, di mata pembeli, kemasan itu seringkali dianggap mencerminkan kualitas isinya. Jadi buat camilan kering, pakai destanding pouch yang desainnya minimalis dan rapi. Terus buat minuman, pakai botol plastik PET bening supaya produk rumahan Anda ini tampil elegan dan kelihatan profesional banget, siap dipajang di rak swalayan. Dan satu lagi tips krusial buat ngelindungin modal bisnis Anda yang mungkin masih terbatas, wajib pakai sistem pre-order atau PO buat produk-produk segar berumur pendek kayak asinan. Jadi Anda cuma ngeluarin modal produksi pas udah ada pembeli yang pasti bayar. Ini benar-benar pelindung finansial terbaik buat bisnis yang baru merintis. Wah, tanpa terasa kita udah sampai di penghujung bedah materi kali ini. Anda udah ngelihat sendiri kan betapa luasnya spektrum bisnis mangga ini? Mulai dari camilan kering yang awet dikirim jauh, minuman segar yang cepat laku, sampai selai premium yang untungnya gede. Semuanya lengkap dengan strategi operasional tanpa limbah. Nah, sekarang ada satu pertanyaan penting buat menantang jiwa pengusaha Anda. Dari semua ide tadi, produk mangga manakah yang siap Anda mulai eksekusi hari ini? Buku panduannya udah Anda pegang. Yang perlu dilakuin sekarang, tinggal melangkah ke dapur, mulai eksperimen kecil-kecilannya, dan bersiaplah memanen nilai yang sesungguhnya dari buah mangga Anda. Terima kasih banyak ya sudah belajar bareng hari ini. Teruslah berinovasi, dan sampai jumpa di bedah materi kita berikutnya.